tersangka, ya kami tetapnya ya, karena kepentingan dari prinsipal sendiri sudah diwakilkan oleh banyak kalau saudara bisa menghadirkan di sini kami permohonan yang saudara ajukan di sini itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori dan dengarkan jadi ya kalau sekiranya dari pihak kejaksaan ya apa sih sistemnya upaya pengemudian itu kan silakan itu dari pihak kejaksaan kenapa memang tidak ada larangan dalam arti yang mengatakan demikian ini hanya sekedar ini luar apa ya di luar saya sebagai hakim yang jelas saya karena situasi perdata yang kita terapkan dalam hal pembuktian ini yang sifatnya hakim itu pasif. Kita dengarkan kalau memang bisa dilakukan di sini. Dari kejaksaan pun kalau sekiranya mau dilakukan di sini ya, permasalahan tidak. Betul. Ada tanggapan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami menyampaikan pendapat dari kami Yang Mulia. Yang pertama, ketika kita melihat ketentuan di KUHP dan praktik ya sebetulnya tidak ada kewajiban sebetulnya kepada tersangka dalam ini ketika misalnya sudah diwakilkan kepada penasihat hukum. Nah, di pasal 79 pun sebetulnya makanya ada pengaturan bahwa ada selain keluarga dan kuasanya sebetulnya kan ada 3 tahapan, ada 3 pihak yang memungkinkan untuk hadir di persidangan. Jadi kesimpulan kami Yang Mulia bahwa untuk kehadiran tersangka, ya, jadi tidak ada dari kami pandangan kami tidak ada urgensinya ketika misalnya ini sudah diwakilkan kepada kuasanya Yang Mulia. Karena ini kan nanti bukti-bukti dan dan seterusnya. Itu dari kami Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Roman. Permasalahan urgensi itu ada di pihak kami, bukan di pihaknya jaksa penuntut umum. Cuman persoalannya sekarang, tersangka ini di dalam kekuasaannya pihak termohon. Oleh karena itulah kami memohon dalam persidangan ini supaya jembatannya bisa dihadirkan di sini. Menilai urgensi itu ada di kami, bukan di pihak sana. Kami yang punya kepentingan untuk menghadirkan itu. Dan tidak ada larangan untuk dihadirkan. Kita ingat dalam setiap sidang-sidang pra-peradilan, kalau seandainya dari pihak tersangka ini tidak ditahan, mereka juga selalu hadir. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya mereka menarikan ini ditanyakan kehadiran mereka. Jadi ini sesuatu hal yang sangat menurut saya tidak perlu kita perdebatkan. Kita hadirkan saja, kan mudah saudara menghadirkannya. Ini yang kita permasalahkan. Yang sidang ini terbuka untuk umum dan ini dicatat. Karena ini bagi kami urgensi dan kami sangat mengharapkan kehadiran itu. Jadi setiap hari persidangan kami akan menanyakan yang terhormat Ketua Hakim Peradilan. Terima kasih. Ya, kalau saya dari kita ya seperti itu sampaikan tadi. Tapi kalau masalahnya itu mau dari sini kita dengarkan keterangan. Yang kedua, barangkali mungkin ini supaya ditentukan dulu. Ya, karena menghadirkan tersangka itu mungkin ada kendala-kendala atau bagaimana. Kita pengadilan sekarang sampai sekarang belum mencabut lagi menyangkut masalah persidangan secara online. Ya, itu masih tetap berlaku. Barangkali mungkin dengan cara demikian, mungkin kita berikan waktu berapa lama untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh dari tersangka ini, ya silakan. Bisa juga dari begitu. Kami sekali lagi tetap pada pandangan yang kami sampaikan tadi Yang Mulia. Nanti misalnya hal-hal yang terkait dengan ini kan tadi penasihat hukum, ya kuasanya tadi menyampaikan soal urgensi, betul. Urgensi adalah yang di sana, tapi kami juga punya kepentingan terkait dengan hal yang sudah disampaikan dalam permohonan itu kan sebetulnya hal-hal yang nanti konteksnya pembuktian nanti di situ. Nah sekarang kami akan kembalikan pertanyaannya juga kepada kuasa hukumnya. Kira-kira konteksnya apa dalam menghadirkan sebagai saksi atau seperti apa? Nah kondisi itu yang mungkin perlu diperjelas Yang Mulia. Sebagai saksi itu tidak ada urgensinya. Dia bukan juga kapasitas sebagai saksi. Silakan dijawab. Iya, terima kasih. Tadi dari awal sudah kami jelaskan dan bahkan kemarin kami sudah menyampaikan secara lengkap dasar-dasar hukumnya.
hormat Ketua Hakim pra Peradilan, sehingga menurut kami memang tidak ada larangan untuk dihadirkan, dan karena kami menilai bahwa penting untuk dihadirkan, makanya kami minta tolong untuk dihadirkan. Nah, karena pada waktu peristiwa ketika si tersangka dari saksi berubah menjadi tersangka, lalu tadi dijelaskan kemarin dalam jawabannya termohon bahwa itu tidak ada paksaan. Ini kan yang tahu langsung dan detail keadaan pada waktu itu adalah si pemohon prinsipal. Oleh karena itulah kita sebaiknya menghadirkan itu ke persidangan. Toh tidak ada susahnya, artinya dari segi keamanan, dari segi yang lain. Jadi ada apa? Kenapa harus dipersulit untuk kehadiran ini? Kenapa kita tidak hadirkan saja? Ini kan haknya dari mereka, haknya dari tersangka, supaya betul-betul dilindungi hak-hak ini dalam persidangan ini. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa ini dipersulit untuk kehadiran ini? Terima kasih. Siapa lain? Masih ada tanggapan? Saya kira kami cukup ya. Baik, gini aja. Kalau gitu ya nanti kesimpulan nanti secara Zoom ya, secara Zoom ya kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh dari tersangka ya. Pada saat pembuktian besok saksi diberikan, kita dengarkan dulu keterangannya secara Zoom apa yang ingin disampaikan oleh dari tersangkanya. Ya, mungkin mohon izin yang mulia sebelumnya ya, kembali kami sampaikan ini terkait dengan urgensi sekali lagi. Kondisi yang disampaikan hal-hal yang dialami oleh tersangka itu kan tadi kemarin kan sudah disampaikan ya Pak ya. Bisa saya tangkap apa maksudnya. Iya. Sekarang biarlah nanti hakim peradilan yang menilainya. Ya, dikuatkan dengan pembuktian dari pemohonnya sendiri tentang hal yang dipermasalahkannya. Demikian juga bukti sangkalan dari termohon tentang yang dipermasalahkannya. Jadi urgensi itu biarlah urgensi, pada tidak ada urgensi yang diajukan di persidangan ini menjadi penilaian dari hakim pra peradilan untuk menilai itu apa sah atau tidaknya. Itu ada intinya, ya. Terima kasih. Kita coba untuk menjawabnya ini supaya jangan berpolitik di situ. Untuk hal-hal yang kita perlu kita dengar sebelum pemeriksaan saksi ahli kita dengarkan secara online, secara Zoom, ya. Gitu ya. Mungkin satu yang mulia. Kalau bisa ada penetapannya, kami laksanakan penetapannya. Ini penetapan dari pengadilan, ini tidak ada pengadilan sekarang. Tanpa penetapan secara tertulis pun, karena ini sidang resmi, ini merupakan Baik. Silakan dari bukti dari pemohon. Ini kejaksaan kedua. Ini apa nih? Hasilnya ada. Lanjut. Tiga. Ini mana?
Ini juga ini yang keterangan saya dengar itu ada apa ya? Silakan dari pihak habis ya dari termohon ya. Silakan dari termohon.
Kalau kita harus sisi aja kalau begitu. Ini kita dalam pakai. Kayak mana yang kita lakukan kayak? Sebentar dulu. Ini Itu sulit apa? Ini loh, ya bentar. Ini yang asli saya berikan ya. Ini produk apa yang sudah kami terima. Ini biarkan aja, Bapak boleh di situ. Iya, benar. Tidak masalah. Tadi saya sampaikan. Betul. Di awal tadi biar yang saya sudah tandai, saya berikan. Iya. Saya berikan begitu. Tapi ini masalah. Jadi ini hak kami sekarang. Ya. Sudah, silakan. Silakan. Memberikan yang masih tidak ini silakan dikerjakan. Memberikan ini. Penyidikan itu buka Pak, penyelidikan untuk itu Pak. Ini. Apa yang kalian serahkan sebagai bukti di sini itu semuanya bisa membaca pihak semuanya. Ya, saya berikan kesempatan itu. Jangan nanti dalam artian ini pemeriksaan itu perlu tahu juga. Artinya masalah, ya. Biar dipelajari kalau mau kerja. Kalau komersi ini sudah jadi buku. Iya, simpan aja di rumah. Betul yang diserahkan kepada kita itu dan dari pihak pemohon atau lawan dan sama lain ini hak inisiatif terhadap Betul. Ini enggak masalah. Ini kan juga tahun kedua. Artinya nanti ke depannya juga ini akan dibuka. Iya, sama. Masalah. Ya sudah. Artinya ini. Kita terima awal. Saya ngomong juga. Apa yang sudah sampaikan di sini, ya, itu menjadi produk di pengadilan dan bisa dilihat. Terima kasih. Ya, simpan aja Pak. Simpan aja Pak. Ya saya pun kalau kau juga nanti ini jangan begini. Jadi gini, saya juga pasti akan mempelajari ini isinya apa. Jangan nanti dalam artian sudah kami berikan saksi, tapi isinya masalah pembunuhan di situ. Kan gitu kan contohnya, tidak?
Gini gitu loh. Jadi artinya itu tidak masalah. Itu saya tidak masalah. Itu prosesnya tidak masalah. Karena ini tidak masalah, tidak masalah. Ya, kita sudah terima. Ya, ya. Ya, ini. Ini ke apa nih? Sembilan. Ya berbicara ya begitu.
Jangan dibawa jauh-jauh ya. Kita siap lagi.
Baik, jadi juga habisnya dari semua. Jadi untuk acara selanjutnya ahli dari pihak pemohon yang rencananya akan diajukan berapa orang, Pak? 5 orang, 1 melalui Zoom, 5 dia akan melalui video. Ya. Baik, terus kemudian seperti yang saya sampaikan tadi untuk Zoom-nya keterangan dari tersangkanya nanti difasilitasi untuk lihat dari kejaksaan, jadi kalau supaya kita nanti.
Terus kemudian juga saya akan kembali untuk soft copy daftar buktinya, termasuk juga dari termohon supaya dia disampaikan. Karena kalau sedang itu juga kedua untuk keterangan ahlinya, pendapat ahlinya belum dari awal disiapkan polisinya. Jadi kita butuh pertanyaan ini tidak banyak-banyak lagi. Kalau mau diterangkan secara detail dalam aplikasi. Ini ya, ya. Kita besok persidangan jam 10 ya. Siap ya, siap. Baik, kita ketemu lagi besok jam 10 untuk mendengarkan keterangan ahli. Demikian yang akan selesai di sini. Sidang besok mendengar keterangan ahli. Oh iya. Oh main Jogja bu. Mana ya Pak? Hujan lagi masuk. Di Zoom aja. Sudah? Oke, oke ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya akhirnya alhamdulillah keterangan dari Pak Thomas Tembong diizinkan untuk disampaikan di persidangan. Ya, walaupun memang tidak hadir secara langsung tapi diizinkan melalui Zoom, itu bagi kami sudah cukup lah. Artinya bisa Pak Thomas Tembong menyampaikan situasi pada waktu proses di kejaksaan. Ya. Lalu tadi memang juga agak sedikit terjadi ketegangan sedikit mengenai tentang tadi bukti-bukti ya. Jadi tadi bukti-bukti itu kami secara transparan menunjukkan semua bukti-bukti kami. Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silakan. Karena kan memang sudah di domainnya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak keberatan di sana itu tadi. Nah, akhirnya setelah terjadi perdebatan, disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Dan jadi kami bisa memeriksa semua. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, bahwa dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atas yang PKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Ya, dalam audit ini dijelaskan ada kesalahan administrasi oleh dirjennya dan direkturnya dan minta diambilkan tindakan. Tapi tidak ada tentang kerugian negara dan tidak ada kesalahannya Pak Tom Tembong. Ini audit BPK yang resmi. Sehingga kalau ini diulang lagi nggak bisa. Dan kalau dikalahkan dengan BPKP nggak bisa juga. Tetapi yang menarik tadi audit BPKP juga belum. Baru tadi ada penugasan-penugasan kepada BPKP. Lalu yang kaitan dengan expose
Jadi tadi ditunjukkan ada kejaksaan melakukan ekspos, di situ ditulis tentang kebijakan yang keliru. Nah ini, kebijakan yang keliru. Jadi ini hati-hati nih buat menteri-menteri yang lain, jangan sampai keliru mengambil kebijakan, bisa pidana akibatnya. Karena ini kebijakan yang keliru. Jadi belum ada di situ dijelaskan tentang perbuatan melawan hukumnya apa, mens reanya apa dalam ekspos tersebut. Ini juga hal yang menarik bagi kami. Artinya hanya bicara kebijakan. Ingat, kebijakan itu domainnya hukum administrasi negara, bukan domainnya hukum pidana. Ya, saya kira itu yang bisa kami dapat sampaikan. Ada tambahan dari Pak Dodi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Dari bukti-bukti yang ada itu juga harus dicermati adanya inkonsistensi daripada tempus. Karena tempus di situ disebutkan antara 2015 sampai dengan 2017, sedangkan di dalam pemeriksaan hanya dilakukan untuk tempus periode 2015 sampai dengan 2017. 2016, sedangkan penetapan tersangka adalah untuk tempus kurun waktu antara 2015 sampai dengan 2023. Nah ini juga merupakan hal yang formal, ya. Karena kalau memang tempus itu 2015 sampai 2023, tentunya juga dibutuhkan pemeriksaan alat-alat bukti meliputi pada tempus tersebut, yaitu 2015, artinya ada periode sebelum Pak Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ini merupakan sesuatu temuan dari alat bukti yang cukup signifikan. Nah, kemudian juga tadi menambah keterangan hasil audit BPK itu memang secara jelas dinyatakan bahwa terdapat kelalaian dari Dirjen Impor. Jadi di sini bisa dilihat Dirjen. Jadi ada kelalaian dan rekomendasi BPK hanya menyatakan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor yang lalai. Jadi nanti di sini ada sesuatu yang penting, aspek formal mengenai bukti permulaan. Jadi mudah-mudahan ini nanti pengadilan akan memeriksa ya, untuk memberikan klarifikasi apakah bukti permulaan yang disampaikan terutama terkait dengan masalah kerugian negara yang merupakan unsur penting di dalam tindak pidana korupsi itu memang sudah ada bukti permulaan yang cukup yang disampaikan oleh jaksa sehubungan dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang secara undang-undang diberikan kewenangan untuk menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Jadi di audit BPK tidak ada satu kata pun yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Nah ini juga sesuatu temuan yang cukup penting di dalam sidang bukti ini. Terima kasih. Ini mungkin ada maju. Ya saya hanya mau mengucapkan terima kasih untuk teman semua dari penasihat hukum, dari hakim, semuanya kami percayakan kepada Tuhan bahwa semua keadilan dan kebenaran akan terkuat. Saya tahu suami saya dan dia selalu hanya ingin mementingkan kebaikan dan juga untuk masyarakat luas. Dia itu benar-benar hanya mementingkan orang lain biasanya untuk kebaikan, tidak pernah terlalu banyak menjadi diri sendiri hanya untuk kebaikan. Dan saya percaya ada pesan-pesan yang disampaikan apa? Beliau sehat-sehat saja dan seperti biasa dia amat disiplin ya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, metikulous, rapi. Apapun yang dia tanda tangan, apapun yang dia selalu dibaca, ditulis dan semuanya rapi catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan luas janggal gitu, karena dia itu benar-benar sangat metikulous, rapi dan semuanya teratur. Jadi di dalam makanan pun dia juga
disampaikan Patom ke Bapak? Oh ya, dia bilang ya jangan takut, pantang terhadap dan juga apa namanya, kita percayakan kepada penasihat hukum dan dari hukum Indonesia karena kita tahu benar. Bu, sebagai istri dan yang mengenal Pak Tom Lembong menghadapi perkara itu bagaimana? Ya kami sedih ya dan kaget gitu karena apa yang dia lakukan selama ini selalu hanya untuk kebaikan. Karena kita sebenarnya kan sudah katakan ya tidak perlu gitu, dia nggak perlu melakukan. Tapi karena dia merasa ini buat kebaikan banyak orang dan kebaikan untuk Indonesia, dia selalu kedepankan itu. Selalu dia kedepankan. Walaupun ya buat keluarga berat kan, dengan dia karena kita kan di luar, dia mesti balik ke sini, itu berat. Tapi kalau dia benar-benar dari dulu sebelum saya kenal dia juga baru kenal dia di BPPN segala macam, semua yang dilakukan itu hanya untuk Indonesia. Karena dia hanya buat kebaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tadi kan ada kamu bilang ada pendekatan testimoni dari Pak. Iya. Itu yang presentasi. Iya betul Pak. Kenapa tidak dibaca? Cuma diserahkan? Ya karena besok Pak Tom akan datang. Jadi kami pikir nggak perlu disampaikan, tapi antisipasi ini kita sudah siapkan. Jadi memang biar Pak Tom aja yang... Biar Pak Tom menyampaikan besok. Ya, oke. Bapak berarti besok Pak akan hadir secara online? Kita tetap mengharapkan kehadiran secara fisik ya. Karena tadi kan hakim mempersilahkan jaksa dan sudah dikeluarkan penetapan untuk dihadirkan. Apakah jaksa mau menghadirkan secara online atau langsung hadir offline, itu kembali ke jaksa. Tapi saya pikir memang tidak ada perlu yang ditutup-tutupin. Kan ini sidang terbuka untuk umum dan Pak Tom itu berhak untuk hadir menyampaikan keterangan. Jadi ya kita pertanyakan kenapa sih mesti dihalang-halangi kehadirannya. Jadi kami harapkan Pak Tom besok hadir fisik kalau bisa. Apa sih yang utama sekali yang akan disampaikan Pak Tom? Ya kaitan dengan pada waktu beliau belum kami dampingi. Itu yang kita juga kemarin kejaksaan mengatakan bahwa Pak Tom udah setuju kok begini, penasihat hukumnya udah setuju. Ya situasi pada waktu itu kan berbeda dari situasi pada waktu. Karena Pak Tom ini belum pernah bermasalah dengan hukum, bahkan dengan ditilang polisi pun belum pernah. Jadi nggak ngerti dia permasalahan hukum ini. Ini baru pertama kalinya dia diperiksa kaitan dengan hukum. Ya. Pak, terakhir tadi jangan tadi yang soal laporan BPK itu dari pihak pemohon Bapak ya? Kalau BPK dari kami, yang kami tadi mengecek dari pihak mereka itu BPKP. Ada nggak? Ada. Nah, kami tadi cek sampai selesai tadi tidak ada audit BPKP. Tidak ada. Tapi itu dijadikan dasar seakan-akan ada kerugian negara. Tapi tadi bukti-bukti suratnya nggak ada audit BPKP itu. Nah itu juga pertanyaan kita. Nah makanya tadi agak tegang tadi masalah lihat bukti surat tadi. Ya. Abang maksud tidak elok itu ya? Iya ini kan sidangnya kan transparan. Dia bisa lihat punya semua bukti kita, kok kita nggak bisa lihat bukti dia? Kan aneh jadinya. Kayak ada ditutup-tutupin gitu ya. Bang, berapa penting sih Bang laporan BPKP itu Bang? Ya, jadi kan mereka mendalilkan bahwa ada kerugian negara, situ kan. Nah, kerugian negara itu dasarnya pakai apa? Gitu. Kan nggak bisa tebak-tebakan. Nah, menurut mereka dalam sidang sebelumnya bahwa sudah ada audit BPKP, ya kan? Kita cek tidak ada audit BPKP itu. Bahkan kami sudah lebih punya tujuan BPK yang lebih di atasnya. Tidak mengatakan ada kerugian negara. Kira-kira gitu ya. Paham ya? Oke, terima kasih ya. Mantap. Ya baru saja kita melihat breaking news dari pengadilan. Besok adalah menghadirkan saksi dari Kejagung maupun dari pihak Tom Lembong. Mana lah? Gue yang ini nggak videoin live soalnya. Tadi videoin. Ya terus HP-nya penuh. Oke. Oke. Yuk.
poin yang dalil yang disampaikan dalam permohonan itu sudah kami sampaikan dalam permohonan kemarin. Ya, kemudian hari ini agendanya pembuktian. Jadi dari pemohon maupun pemohon menyampaikan bukti-bukti terkait dengan permohonan maupun jawaban dari pemohon. Ada beberapa poin yang kami sampaikan dalam jawaban itu. Yang pertama terkait dengan permohonan yang tidak ditandatangani. Kemarin kan kami sampaikan ini bukti bahwa kemudian permohonan ya rapid itu tidak ditandatangani. Nah ini sangat penting kaitannya dengan pembuktian atau keabsahan siapa sebetulnya pihak yang memohon. Nah ini kan bisa saja ada pihak-pihak tertentu misalnya. Nah yang kedua kaitan dengan ini kan materi pemeriksaan yang dimohonkan kan ada 2 poin kan. Yang pertama terkait dengan penetapan tersangka, yang kedua dengan terkaitan dengan penahanan. Nah, seluruh prosedur ya terkait dengan penetapan tersangka kami sudah sampaikan dalam jawaban. Tadi juga sudah kami sampaikan bukti-buktinya, mulai administrasi penyidikan, kemudian tahapan mencari alat bukti, termasuk tadi kami sudah sampaikan ada 122 saksi yang sudah diperiksa, ya diantaranya tadi kami sudah sampaikan 29 BAP saksi-saksi yang sudah kami periksa dan pembuktian lain tentunya yang kemudian menggambarkan bahwa semua proses dalam rangka penetapan tersangka sudah dilakukan ya oleh penyidik pada yang itu termasuk proses penahanan. Ya. Itu poin-poin yang yang bisa kami sampaikan sebentar. Akan kelar. Bang, ini kan terkait kerugian negara ini Bang tadi disampaikan oleh pihak dari pihak termohon ini tidak ada dari bukti BPKP ini. Ya, sudah kita jawab juga dalam jawaban kemarin bahwa poin-poin terkait dengan persoalan intervensi itu adalah satu. Kan sebetulnya ya laporan BPK atau yang tadi dipersoalkan itu sebetulnya tidak menjadi syarat atau keharusan dalam rangka penetapan tersangka karena putusan MK sebagaimana kemarin juga sudah kami kutip ya putusan MK cukup dengan 2 alat bukti. Jadi dalam putusan MK tersebut sebetulnya dimaknai bahwa bukti permulaan dalam rangka menetapkan tersangka dimaknai dengan minimal 2 alat bukti. Nah, alat bukti dalam penetapan tersangka kami sudah sampaikan penyidik sudah mendapatkan 4 alat bukti ya 4 alat bukti termasuk ada barang bukti elektronik yang sudah disita. Itu kaitannya dengan itu. Ada pertanyaan lain? Berarti kerugian negara kalau nggak ada pemeriksaan BPKP ditetapkan kerugian negara di mana Pak? Bukan tidak ada kerugian keuangan negara. Ini kan perhitungannya sudah dimintakan dan sudah disampaikan. Ya, nanti pembuktian kami nanti pada hari Jumat akan mengajukan juga BPKP yang kemudian salah satu pembuktian kita tadi ya ada risalah atau berita acara perhitungan yang sebetulnya sudah menyimpulkan ada penyimpangan yang terjadi atau perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam peristiwa itu, kemudian ada kerugian keuangan negara, ada beberapa klaster kerugian keuangan negara. Tentu kami belum bisa membuka ya substansi apa sih komponen-komponen komponen dan kerugian negara itu karena ini kan ranahnya nanti pada pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Jakarta Pusat tentunya. Pak, soal bukti tambahan setelah ditetapkan sebagai tersangka itu kan awalnya 2 alat bukti pertama lalu ditetapkan tersangka 2 alat bukti langsung itu apa? Iya, jadi putusan MK ya yang menjadi acuan kami dalam menetapkan tersangka kan minimal 2 alat bukti. Nah, di konteks ini dalam penetapan tersangka kepada pemohon itu kami sudah memiliki 4 alat bukti. Kami sudah sampaikan dalam surat jawaban dan tadi mungkin ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada alat bukti surat, ya, ada kemudian alat bukti petunjuk, termasuk barang bukti elektronik yang kemudian sudah disita dalam penangkapan sebelum penetapan tersangka itu sudah kami miliki. Ya. Kira-kira seperti itu, karena ini sifatnya formil, hal-hal yang terkait dengan substansi mungkin tentu kami tidak akan sampaikan secara detail ya. Oke, saya kira itu barangkali. Ya, oke. Tadi kemudian ada isu kemudian terkait permohonan menghadirkan Pak Thomas dalam persidangan. Kami sudah sampaikan. Pandangan kami adalah
ketika ini sudah beliau kan sebagai prinsipal ya sudah memberikan kuasa kepada tersangka dan tidak ada keharusan atau kewajiban sebetulnya kepada tersangka untuk hadir di persidangan praktik, tidak ada, itu sekali lagi. Yang kedua, ini kan kita bicara tentang urgensi ya, betul. Tadi kan kami menanyakan juga kepada kuasanya bahwa kemudian urgensinya apa? Kalau kaitannya sebagai saksi tentu kan tidak bisa. Ya. Hakim tadi sudah tegas menyatakan sebagai saksi tentu tidak bisa karena kan yang mengajukan berkepentingan terhadap permohonan praktik ini adalah Pak Farid. Nah, hal-hal yang terkait dengan kondisi atau situasi atau kejadian pada saat itu ya sudah disampaikan dalam surat permohonan. Nah, kemudian tadi sudah juga diajukan bukti surat kesaksian ya. Jadi bentuknya testimoni atau kesaksian yang dialami dalam proses itu. Dalam proses pemeriksaan, penetapan tersangka, penahanan, itu kan semuanya sudah tersampaikan kondisinya. Nah, kondisi apa lagi yang akan mau disampaikan? Nah, itu kan kami kembalikan kepada penasihat hukum ketika bicara konteks urgensi. Ya, gitu. Tapi kalau saksi, sekali lagi kami sama pandangannya dengan hakim itu kemudian Pak Thomas Lembong kemudian tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Ya. Kemudian akhirnya tadi Pak hakim menyatakan itu Pak dihadirkan. Ya, kita akan laksanakan tadi kesempatan penetapan ya. Coba kita akomodir tadi kan perintahnya melalui Zoom. Tapi sekali lagi memang kami pengen melihat urgensinya kehadirannya itu bukan dihadirkan ya, akan didengar ya, hal-hal yang terkait dengan apa yang beliau alami. Tapi yang sekali lagi kami sampaikan sebetulnya sudah disampaikan dalam surat permohonan maupun bukti kesaksian tadi, hal-hal yang terkait dengan apa yang dialami dalam proses beliau penetapan tersangka sampai dengan penahanan. Saya kira itu cukup ya. Bang, untuk ahli Bang, gimana Bang? Ahli besok. Ahli untuk besok ya, jadwal berikutnya nanti kesempatan kepada pemohon. Ya, dulu. Tadi sudah sampaikan ada 5 ya ahli yang akan mau sampaikan. Jadi lanjut. Kami hari Jumat ya. Oke, hari Jumat siap. Nanti kita lihat nanti kami tentu akan mengajukan juga nanti ahli, tapi ya kita lihat lagi nanti. Oh, siap. Ya, makasih.